Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan kembali walaupun secara virtual hari ini untuk mengkaji salah satu ilmu Allah, yaitu ilmu kimia, begitu ya. Kita akan masuk ke bab baru, yaitu struktur elektron atom, di mana bab ini merupakan kelanjutan dari bab yang awal dulu ketika kita bicara tentang perkembangan teori model atom, begitu ya, tentang ion, atom, ion, dan molekul itu. Ini adalah bab lanjutannya lagi, begitu ya, tapi kita akan fokus ke khusus yang ke partikel subatomik atau partikel dasar penyusun dari suatu atom, begitu. Nanti kita akan belajar kembali atau mengingat kembali tentang konfigurasi elektron, kemudian bilangan kuantum. Baik, kita recall dulu untuk pemanasan ya, sebelum kita ke sana. Coba kita ingat kembali ini ya. Masih ingat seperti ini ya. Jadi X di sini itu merupakan simbol atomnya, misalnya Cu, misalnya Ag, misalnya Au, misalnya C, begitu ya kalau karbon ya. Ya C, begitu ininya yang ada di SPU kalian, begitu. Kemudian untuk yang A di sini, ini adalah mass number ya. Perlu ingat kembali, kalian juga sudah dapat materi ini begitu ya di buku-buku SMA mungkin ada, atau ketika kalian SMA juga ada. Nah, tetapi perlu kalian juga melihat buku di Raymond Chang atau Nivaldo, buku kimia universitas ya, sehingga istilahnya ada beberapa hal yang mungkin kalian nanti bisa dapat lebih begitu. Nah, ini kita sekedar recall aja dulu ya. Jadi A di sini adalah mass number atau nomor massa. Sebenarnya nomor massa itu adalah atau menunjukkan identitas dari jumlah proton plus neutron di dalam suatu atom. Jadi atomnya misalnya nih di sini ya. Misalnya ini saya ambil contoh adalah atom karbon di sini. Nah, A ini mass number-nya adalah 12. Angka 12 di sini ini menunjukkan atau sebagai simbol bahwa di dalam atom karbon ini itu memiliki proton plus neutron yang jumlahnya adalah 12. Dulu ketika kita bicara di bab pertama tentang atom, ion, dan molekul, begitu kita ketahui bahwa inti atom, begitu ya, inti atom itu ada atau terdiri atas proton dan neutron. Sebenarnya jadi pusat sumber massa atau nomor massanya ini berasal dari sini nih. Nah, ini berarti 12 itu kita nggak tahu protonnya berapa, neutronnya berapa, sebelum kita tahu identitas yang berikutnya, yaitu Z di sini atau atomic number. Jadi Z yang ada di sini yang disimbolkan merah di sini itu menunjukkan identitas dari atom X ini. Identitas apa? Identitas jumlah protonnya, begitu, jumlah protonnya di sini. Nah, sekarang di sini kan protonnya. Ya, ini misalnya kayak karbon. Di sini ada angka 6. Berarti yang angka 6 di sini itu menunjukkan jumlah proton. Ingat sekali lagi proton. Lah, kalau di sini ini adalah proton, sementara di sini adalah proton plus neutron, ya. Berarti kalau kita mau nyari neutronnya aja gimana? Pinter, kalau kita mau nyari neutronnya aja berarti yaitu A dikurangi Z kan berarti. Nah, kalau masih belum jelas coba tak terangin di sini ya. Tak ganti pakai pointer dulu. Jadi ini di sini misalnya karbon itu kan di sini ada 12, di sini ada 6. Untuk penulisan boleh di sebelah sini, boleh di sebelah sini, atau boleh di sebelah sini. Yang penting atas dan bawah itu ya. Jadi nilai Z-nya ini kan menunjukkan jumlah proton. Di sini itu adalah proton plus neutron, begitu kan ya. Nah, kalau kita mau tahu neutronnya aja, ini kan sama dengan Z gitu ya. Ini sama dengan salah. Ini sama dengan A, yang di sini adalah sama dengan Z, begitu ya. Maka, kalau misalnya kita mau mencari neutronnya saja, gitu kan, berarti caranya gimana? Berarti neutron sama dengan A min Z-nya.
Ya, kita kan bisa ini toh, kalau mau dipanjangin ya boleh gitu ya, min P gitu kan. Nah, ini kan coret sama ini, sehingga ketemunya adalah neutron kan gitu. Gitu, nak. Nah, jadi kalau kita misalnya, jadi kalau misalnya kita diketahui seperti ini, ya, identitas seperti ini, untuk sebenarnya identitas di sini ada elektronnya nggak ada kan. Tetapi ingat bahwa jumlah proton itu sama dengan elektronnya ketika dia itu adalah atom netral. Yang dimaksud atom netral itu apa? Dia tidak kehilangan elektron, yang bisa berpindah-pindah, yang bisa mengalami promosi energi atau eksitasi. Ingat, itu bukan proton ya, karena butuh energi yang cukup besar begitu. Kalau misalnya protonnya yang lepas, karena dia kan di inti ya. Nah, jadi yang bisa keluar, masuk begitu, keluar atau ditambahkan dengan elektron dari atom yang lain itu adalah elektronnya. Jadi identitas di sini, baik itu nomor massa maupun nomor atom itu tidak menunjukkan, tidak langsung directly atau secara langsung menunjukkan identitas mengenai jumlah elektron, tetapi berhubung untuk atom netral jumlah proton itu sama dengan jumlah elektronnya, maka ketika kita dikasih atom netral seperti ini, kita juga bisa tuh mengidentifikasi jumlah elektron. Jadi nomor atomnya di sini menunjukkan jumlah proton, karena proton sama dengan jumlah elektronnya untuk atom netral, maka ini sama dengan elektronnya juga, jumlah elektronnya. Tetapi ingat, kalau untuk di nanti yang atom yang sudah wujudnya ion, yang berubah, protonnya berubah enggak? Enggak, karena ini nggak bisa lepas-lepas begitu. Kalau untuk lepas dia butuh energi yang sangat besar begitu ya. Jadi hati-hati di sini. Yang bisa berubah-ubah adalah elektronnya. Nah, ini juga sudah sama dengan yang tadi saya terangkan. Untuk helium berarti angka 4 ini di sini adalah menunjukkan jumlah P plus N. Di sini adalah jumlah P juga sama dengan jumlah elektronnya juga. Masih ingat nggak ya dulu penemu proton siapa? Kan partikel dasar subatomik atau partikel subatomik, atau partikel berarti di bawah, sub itu kan berarti di bawahnya begitu, di dalamnya atom itu ada pen gitu kan, pen gitu. Nah, pen ini adalah proton, ini adalah elektron. Tulisannya jelek ya karena belum terbiasa pakai pen tablet gitu ya. Kalau saya biasanya menghafal ini proton dulu penemunya siapa, ini penemunya siapa. Nah, untuk memudahkan menghafal biasanya ini gini saya, pen, mas, tom, cat. Kalian ingat nggak waktu zaman masih banyak tomcat? Ya, pen, mas, tom, cat. Proton berarti penemunya adalah emas. Emas itu adalah, kalau bahasa Inggrisnya adalah gold ya, maka dia penemunya adalah Goldstein. Tom ya Thomson. Maaf ya, hilang kabeh. Bisa ya, kita ulangi lagi. Pen, mas, tom, ya, berarti proton itu ketemunya adalah Goldstein. Ini hanya untuk sekedar memudahkan, untuk iseng-iseng aja sih ini sebenarnya. Elektron penemunya adalah Thomson. Cat itu adalah Gatwick. Ini sudah dibahas kemarin, kita recall aja ya. Kita lanjut. Nah, sekarang tadi kita sudah cerita bahwa atomic number atau nomor atom itu menunjukkan apa tadi? Menunjukkan jumlah jumlah proton ya. Menunjukkan jumlah proton, ini menunjukkan jumlah protonnya. Di sini menunjukkan jumlah proton plus neutron. Nah, kalau selama dia itu masih atom netral, belum jadi ion, jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Tetapi ada juga istilah ion. Ada kation dan ada anion. Jadi suatu ion itu adalah suatu atom netral yang has lost. Has lost itu berarti kehilangan ataupun mendapatkan tambahan elektron. Aslinya di dalam atom netralnya ini tuh kan sudah ada elektronnya yang berjumlah 29 kan, gitu ya. Tapi ketika dia kehilangan
loses electrons. Dia kan elektronnya tadinya 29 tuh. Kalau dia kehilangan kan elektronnya jadi 28. Si Cu ini lebih positif atau lebih negatif daripada sebelumnya? Kalau dia kehilangan, loses, kehilangan elektron, lebih positif atau lebih negatif dari sebelumnya? Kalau kita konteksnya, sudut pandangnya kita bicara di jumlah elektronnya. Tadinya kan elektronnya 29, sekarang jadi 28. Berarti dia lebih positif. Jadi kalau elektronnya lepas, begitu ya, berarti dia menjadi suatu ion positif atau positif ion. Maka dia dikatakan ini positif ion. Kita simbolkan aja misalnya X plus gitu ya. Atau X2 plus atau Xn plus gitu ya. Nah, ini dinamakan sebagai kation. Nah, kebalikannya, kalau ada suatu atom gains, memperoleh elektron, maka misalnya kayak Cu, walaupun ini nggak mungkin ya, Cu kedapatan elektron ini X lah atau Y begitu ya. Suatu atom Y tadinya netral, jumlah elektronnya misalnya 30 atau 50 misalnya. Terus dia kedapatan satu elektron lagi begitu dari atom yang lain begitu, karena berikatan ionik begitu ya, maka dia akan menjadi lebih negatif atau lebih positif? Lebih negatif, makanya dia dikatakan negatif ions ketika dia ketambahan satu elektron. Jadi ini kita simpulkan Y- begitu atau Yn- berapa begitu. Ini namanya anion atau anion. Itu refresh aja. Nah, jika teman-teman ya, kita latihan soal sendiri dulu ya. Saya kasih contoh A, B, C, dan selanjutnya nanti D, E, G, H, I. Silahkan kalian kerjakan, gitu ya, kerjakan sendiri. Nah, ini tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom-atom berikut. Ini tadi sudah ya. Ini adalah nomor massa yang menunjukkan, yaitu P plus N. Oke, berarti protonnya berapa? Dan ini adalah jumlah protonnya, juga sama dengan jumlah elektronnya. Kenapa? Karena ini di sini tidak ada ion. Lah, ion itu kan disimbolkan dengan seperti ini ion. Ini anion. Ini kation. Nah, ini kan netral, nggak ada angka-angka di sini kan. Nah, maka dia disebut sebagai atom netral. Maka jumlah protonnya adalah 6 di sini ya. Terus elektronnya karena dia atom netral berarti dia juga 6. Lah, neutronnya berarti atas kurangi bawah. 12 kurangi 6 sama dengan 6. Lanjut ke contoh berikutnya. Bromium. Diketahui di sini berarti ini apa? Proton sekaligus juga elektron karena dia adalah atom netral. Kemudian neutronnya 80 dikurangi 35, yaitu jumlahnya totalnya adalah 45. Nah, ini sekarang kalau ada Al3+ atau ion aluminium. Nah, ini di sini jumlah, ingat bahwa yang di bawah ini nomor atom itu sebenarnya menunjukkan jumlah proton. Ya, kita tulis dulu protonnya 13, elektronnya urusin terakhir dulu. Lah, terus kemudian yang di sini ini adalah proton plus neutron. Maka kita bisa menghitung neutronnya dulu, yaitu atas min bawah. Ingat, tidak langsung dikurangi sama elektronnya di sini loh ya untuk menentukan neutron. Kenapa? Karena protonnya nggak lepas kan. Padahal di sini kan nomor masanya itu menunjukkan proton plus neutron, sehingga neutronnya tetap atas dikurangi bawah. Neutron tadi kan diperoleh dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom, gitu kan? Jadi nggak ada kaitannya sama elektron kalau untuk menentukan jumlah neutron, karena dia memang kita bicara tentang inti atom. Nah, sekarang baru nih kita ngurusin yang elektronnya. Ingat, elektronnya kalau dalam kondisi normal, netral, begitu kan elektronnya sama dengan proton tuh, 13. Tapi di sini ada 3+. Ingat, kation plus. Plus itu menunjukkan bahwa dia kehilangan, kehilangan 3 buah elektron. Karena elektronnya tadi jumlahnya 13, dia kehilangan 3, berarti kan dikurangi 3. Sehingga jumlahnya jadi 10. Gitu. Paham sampai sini? Nanti yang D kerjakan sendiri, E kerjakan sendiri. Kita sekarang lihat ke contoh berikutnya, yaitu yang anion. Masih sama, untuk menentukan yang ion kita lebih baik mengerjakan
yang proton sama neutron dulu ya, nggak ada kaitannya sama nggak ada kaitannya sama ionnya di sini dulu gitu ya. Baik, P di sini protonnya adalah jumlahnya 9. Terus kemudian neutronnya adalah berapa? 19 kurangi 9 yaitu 10. Nah, sekarang kita lihat di sini elektronnya. Main itu menunjukkan bahwa dia ketambahan elektron. Sebanyak berapa? Karena ini -1, ya berarti ketambahan elektronnya 1. Sehingga di sini plus tambahan elektron 1. Jadi 10 gitu. Yang G, H, I dikerjakan sendiri. Ini juga masih sama ya. P-nya berapa? Pinter, 19. N-nya berapa? 39 kurangi 19 yaitu 20. Nah, tinggal elektronnya nih. Plus menandakan dia kehilangan. Makanya kehilangan itu disimbolkan dengan minus, yaitu min. Minus di sini maksudnya dikurangi. Elektronnya kan berkurang 1. Sehingga elektronnya jumlahnya 18. Paham sampai sini? Good. Bagus. Nah, sekarang kita let's jump to the atomic theory. Untuk yang ini nanti dikerjakan setelah selesai aja ya. Nanti videonya tetap tak upload ke YouTube insya Allah. Sekarang tadi kan kita bicara di awal recall materi sebenarnya adalah tentang partikel subatomik atau partikel-partikel yang ada di dalam atom. Ya, tadi ada proton, ada elektron, ada neutron gitu ya. Kita sudah membicarakan mengenai itu. Nah, berdasarkan perkembangan teori atom yang dulu sudah pernah dibahas di bab tentang atom, molekul, dan ion, dulu kan terakhir kali itu kan kita bicara tentang mekanika kuantum. Nah, siapa pencetusnya? Masih ingat? Salah satunya? Ya, ada Schrödinger, kemudian ada Heisenberg gitu ya. Untuk terkait dengan mekanika kuantum. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi tentang Schrödinger. Jadi Pak Schrödinger ini itu berhasil menciptakan suatu equation atau persamaan gelombang begitu. Jadi kan kalau misalnya di mekanika kuantum itu kan kita bicara bahwa ternyata si elektron begitu ya, kita tidak pernah bisa menentukan dengan tepat di mana tepatnya elektron. Kenapa? Karena saking cepatnya dia bergerak begitu loh. Jadi nanti teman-teman akan belajar lagi mata kuliah sendiri yaitu dinamika dan kinetika reaksi kimia yang akan membahas tentang persamaan Schrödinger, yaitu disimbolkan dengan trisula yang namanya psi itu ya. Ini saya gambaran singkatnya aja sebagai dasar gitu ya, bahwa elektron itu kan bergerak dengan aktif begitu. Saya menggambarkan kalau elektron itu mirip dengan seorang anak yang hiperaktif begitu ya. Jadi ketika kita bilang elektron, misalnya diibaratkan seorang anak itu adalah elektronnya. Di mana sih elektron itu? Misalnya si anak elektron itu di mana gitu misalnya. Nah, ketika kita menjawab itu di sana, dia tuh sudah, ketika kita menunjuk itu di sana, dia sudah pindah lagi ke tempat yang lain. Itu di sana, dia sudah meloncat lagi ke tempat yang lain. Dia sudah melompat lagi ke tempat yang lain. Begitu seterusnya. Sehingga kita tidak bisa menentukan dengan tepat di mana di mana dia itu berada. Yang bisa kita tentukan itu adalah kebolehjadiannya dia pada waktu tertentu. Jadi misalnya analoginya adalah begini, ketika dia si anak hiperaktif ini atau si elektron ini dia itu ada ditanyakan misalnya si elektron ini ada di mana? Kemungkinan besar kalau di jam 7 pagi berarti dia ada mengikuti kelas di K9 misalnya seperti itu. Lah kan yang bisa kita tentukan itu adalah peluang atau kebolehjadian dia ditemukan yaitu di ruang K9. Nah, ruang K9 inilah yang nanti akan disebut sebagai orbital. Beda loh ya, orbit sama orbital. Kalau kita sudah bicara tentang orbital, berarti kita sudah masuk ke dalam subkulit. Kita nggak pakai lagi teorinya Niels Bohr, karena kan kalau mekanika kuantum itu sudah perkembangan dari yang Niels Bohr. Kalau Niels Bohr itu masih pakai kulit KLMN, masih pakai orbit begitu ya. Maaf, masih pakai orbit. Nah, kalau sudah bicara orbital itu mirip dengan kamar yang dia punya bentuk sendiri-sendiri gitu ya. Nah, yang berhasil menemukan istilahnya apa ya?
ordinatnya, persamaan untuk menemukan ordinatnya itu adalah Pak Schrödinger. Tapi yang berhasil mencetuskan mengenai kebolehjadian, jadi kita tidak bisa menentukan dengan tepat keberadaan elektron di mana. Yang bisa kita tentukan adalah peluang tempat keberadaan elektron atau ruangan di mana keberadaan elektron itu berada. Itu adalah Schrödinger tentunya bekerja sama juga dengan perkembangan teori yang ada saat itu, yaitu nanti kita hubungkan dengan dari persamaan Max Planck juga begitu, bahwa ternyata itu ada kaitannya dengan radiasi elektromagnetik juga, tapi itu nanti jangan dipikir sekarang ya. Jadi itu nanti akan dibahas di mata kuliah tersendiri begitu, karena untuk mempelajari ini saja, untuk menurunkan ke persamaannya itu nanti teman-teman akan dipelajari sendiri di mata kuliah sendiri begitu. Yang perlu sebagai basic adalah ini dulu ya gitu. Nah, dari persamaan Schrödinger ini kemudian akan muncullah four quantum numbers. Four quantum numbers itu adalah, kalau di bahasa Indonesia itu keempat bilangan kuantum itu loh nak. Jadi ini adalah mencirikan dari masing-masing elektron yang ada di dalam atom. Kan tadi atom ada proton, ada elektron, ada neutron. Di dalam inti ada proton, ada neutron, kemudian elektronnya tersebar luas begitu ya. Nah, kalau 4 bilangan kuantum kita fokusnya adalah di elektronnya. Kita memberikan karakterisasi kepada masing-masing elektron di dalam atom tersebut. Nah, ini bilangan kuantum. Jadi, bilangan kuantum itu adalah bilangan-bilangan yang menyatakan keadaan energi dari suatu elektron dalam atom. Sehingga kita itu bisa membedakan, makanya tadi dikatakan karakterize di elektron, atau kita memberikan karakterisasi, mencirikan gitu loh. Jadi masing-masing elektron itu berbeda dengan elektron yang satunya. Nah, sehingga elektron tersebut itu dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat keempat bilangan kuantum itu, ini adalah merupakan penyesuaian dari suatu persamaan Schrödinger. Ini yang tadi saya katakan PSI ya, PSI ya. Ini adalah persamaan gelombangnya sebagai fungsi begitu ya. Nah, di sini kita kenal ada 4 bilangan kuantum. N itu menunjukkan apa? Ayo, masih ingat nggak waktu di SMA? Ayo, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama atau kita menyebutnya adalah angka N ini itu adalah kulitnya. Ya, bilangan kuantum utama atau kita simbolkan dengan N, disimbolkan dengan 1, 2, 3, 4 itu disebut sebagai kulit. Yaitu apa kulit itu? Jarak elektron dari inti. Di sini kan ada inti tuh ya, proton plus neutron di sini ta. Nah, elektronnya ada di sini. Gitu ya. Lah angka 1 ini itu menunjukkan jarak antara elektron di sini dengan intinya. Jadi semakin besar angka 1 ini, angka 1, ini angka 2 kan, semakin besar pula berarti, misalnya ini kan 2 sama 1 lebih besar 2 kan. Berarti semakin besar pula jari-jari atomnya, sehingga makin besar pula jarak elektron dari inti. Contoh 1, bilangan kuantum utamanya 1, dia itu lebih kecil dibandingkan yang bilangan kuantum utamanya 2. 2 lebih kecil dibandingkan dengan yang 3 gitu ya. Saya nggak bahas S-nya dulu ya, karena S itu adalah subkulitnya. Jadi kalau ini adalah kulitnya. 1 berarti kulit pertama, 2 berarti kulit kedua, 3 itu adalah kulit ketiga. Itu bilangan kuantum utama. Nah, sekarang ini juga sama. Jadi untuk bilangan kuantum utama 1 tadi ya. Jadi sebenarnya itu bentuknya itu enggak persis sama bulat seperti yang kalian bayangkan begitu, enggak ya. Dia bentuknya tuh elektron density atau kerapatan elektron yang mana nanti semakin lama itu semakin buyar begitu. Lah ini diberikan batas begitu ya. Terkait dengan jari-jari atomnya. Jadi jarak elektron dengan intinya. Ini untuk contohnya itu adalah untuk yang orbital 1s. S itu bentuknya, S ini bentuknya itu adalah bulat. Nanti beda lagi sama P.
Nah, ini kita masuk sekarang ke bilangan kuantum yang berikutnya. Kalau tadi bilangan kuantum utama disimpulkan dengan angka 1, 2, 3, 4, itu menunjukkan kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, begitu ya. Nah, sekarang kita bicara ke subkulit berikutnya. Subkulit ini diwujudkan atau saya menggambarkannya adalah seperti kamarnya, begitu ya. Nah, si kamar-kamar tempat si elektron itu berada itu disebut sebagai bilangan kuantum azimut itu tadi. Itu ada tipe kamar yang S, ada tipe kamar yang P, ada tipe kamar D, dan ada tipe kamar F, gitu ya. Yang mana tipe kamar S, P, D, F ini itu dia mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Kalau untuk orbital S, ya, dia bilangan kuantum azimutnya disimpulkan dengan angka 0. Begitu ya, bilangan kuantum utama azimutnya disimpulkan dengan 0. Bentuknya, bentuk density atau kerapatan elektronnya. Jadi tadi kan dikatakan di sini ada density ya. Sebenarnya tuh elektron itu dia kan bergerak terus ya. Kebolehjadiannya dia itu kalau di orbital S berarti dia ya wujudnya itu kebolehjadiannya itu bentuknya tuh di ruangan yang bentuknya membulat seperti ini gitu. Nanti beda dengan yang P. Ini contohnya ya. Jadi kalau yang S ini di sini tadi kalau yang semakin besar itu menunjukkan bahwa dia kulit ketiga, lapis pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, untuk orbital S sendiri itu bentuknya bulat, awan elektronnya itu bentuknya bulat seperti ini. Kenapa saya katakan ini adalah suatu awan elektron supaya kalian tidak membayangkannya itu tidak benda padat begitu ya. Dia hanya akibat dari pergerakan elektron sehingga seakan-akan dia membentuk seperti awan elektron yang jadi negatif gitu loh. Karena elektron itu negatif sementara dia bergerak terus begitu sehingga seakan-akan membentuk suatu awan yang dia sifatnya cenderung negatif begitu ya. Ini untuk orbital S. Jadi kalau orbital S ruangan elektron itu berada, itu kamarnya tuh bentuknya bulat gini. Berarti elektronnya tuh muter di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi bentuknya bulat di daerah sini aja. Dia nggak keluar ke sana, nggak keluar ke sana, nggak keluar ke sana. Tapi dia di sini. Makanya tadi saya bilang kebolehjadian menemukan elektronnya di K9. K9-nya itu berarti adalah orbitalnya, kamarnya seperti itu. Beda kasus kalau bilangan kuantum azimutnya untuk yang orbital P itu disimpulkan dengan 1. Kalau S tadi 0 ya bilangan kuantum azimutnya. Gitu ya. Nah, yang orbital P itu dia ternyata membentuk atau dia punya kamar dengan level energi yang sama. Ini jadi ada 3 buah kamar. Kalau untuk orbital P itu dia memiliki 3 jenis kamar, tapi 3 jenis kamar ini itu berada di lantai yang sama, atau kita sebut sebagai level energinya itu terdegenerasi, atau dia memiliki level energi yang sama, entah itu px berarti dia ada di sumbu x begitu ya. Jadi kalau orbital P, kalau orbital S kan bulat gitu ya. Kalau orbital P itu dia membentuk 2 cuping seperti ini. Ini satu kamar. Ini satu kamar, satu kamarnya itu 2 cuping seperti ini. Sebenarnya bentuk cupingnya itu kayak balon begitu ya bentuknya. Seperti ini, seperti ini. Ini berarti nanti elektronnya untuk yang di kamar PX itu dia ya bergeraknya terus begini nih. Sret gitu. Nggak mungkin ke sini gitu ya. Sret gini. Untuk di kamar PY berarti dia ada di sumbu Y. Tapi tiga jenis orbital ini, 3 jenis kamar ini tuh sama energinya, level energinya gitu. Tapi beda dengan yang orbital ini ya, level energinya beda sama yang S. Kalau yang ini sesama P itu sama gitu ya. Jadi ada PX, ada PY, ada PZ, sehingga makanya untuk orbital P itu ada 3 kamar. Untuk orbital S itu ada 1 kamar. Nah, sekarang ada lagi yaitu orbital D. Bentuk orbital D itu ada 5 jenis kamar. Makanya untuk satu kamar itu kan maksimal 2 elektron atau sepasang ya, sepasang elektron. Maka dia untuk orbital D itu punya 5 kamar, berarti maksimum untuk orbital D itu bisa menampung 10 elektron. Sementara kalau orbital S, ayo satu kamar
satu kamar tadi maksimal ada 2 orang atau 2 elektron. Berarti untuk orbital S ada maksimal 2 elektron. Untuk orbital P bisa menampung berapa elektron maksimal? Iya, pintar. Bisa menampung 6 elektron. Yang ini bentuk orbitalnya seperti ini. Nah, X2 min X2 Y2 berarti cupingnya 4 cuping ini ada di antara X dan Y. DZ2 dia ada di Z, terus kemudian 2 kali dengan lingkaran di sini. DXY berarti ada di antara XY ini. 4 cuping ada di antara DXY. DXZ berarti ada di antara X sama Z cupingnya. DYZ berarti ada cupingnya ada di antara Y sama Z. Dia bentuk 5 kamar. Lah beda untuk bilangan kuantum azimutnya untuk orbital D itu adalah 2. Ingat ya, S itu bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Terus kemudian P itu 1, D itu 2, F itu nanti 3. Gitu. Nah, terakhir tadi kan kita sudah bahas N, L, M, S gitu ya. N bilangan kuantum utama, L bilangan kuantum azimut. Nah, sekarang kita bahas yang M bilangan kuantum magnetik. Jadi, bilangan kuantum ini, yang magnetik ini digunakan untuk menentukan orientasi orbital. Jadi, kalau untuk orbitalnya S, begitu, ini kan tadi ada 1 kamar. P itu ada 3 kamar. D ada 5 kamar. F ada 7 kamar. Dan nanti untuk menentukan untuk menentukan orbitalnya, bilangan kuantum magnetiknya itu berapa nomornya, kita harus mengisi dulu atau harus menentukan konfigurasi elektronnya dulu. Misalnya yang ditanya adalah elektron di elektron valensi dari 3 dan elektron valensinya itu 3p3 misalnya. Berarti kan kita mengisi 1, 2, 3 di sini kan. Nah, berarti nanti ini yang dimaksud bilangan kuantum utama min 1, 0 plus 1 tuh gini. Bentar. Jadi udah mau ya. Bentar. Ini kan 3 ya. Berarti kalau yang ini jelas kan 0. Ya, yang S itu 0. Berarti kamarnya itu istilahnya bilangan kuantum magnetik itu kalau saya menggambarkannya itu kayak nomor kamar gitu loh, Nak. Jadi kayak nomor kamarnya berapa gitu. Nomor kamar 0 apa nomor kamar kalau S itu kan hanya ada 1 maka dia 0. Kemudian kalau untuk P itu kan tadi bilangan kuantum azimutnya itu kan 1. Berarti min L sampai plus L. Jadi 1 itu berarti dari min 1, 0 plus 1. Terus kalau yang D tadi kan 2, berarti sekomin 2 sampai plus 2. Berarti ini min 2, nomor kamarnya min 2, nomor kamar min 1. Terus kemudian ini 0, ini plus 1, ini plus 2. Kalau ini berarti karena F itu tadi adalah bilangan kuantum azimutnya adalah 3, berarti sekomin 3 sampai ke plus 3. Berarti ini min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, sekarang, kalau misalnya nih, tadi kan fungsi dari keempat bilangan kuantum ini kan untuk mencirikan ya, memberikan ciri antara satu elektron dengan elektronnya ini supaya nggak sama gitu kan ya. Nah, misal elektron valensinya ketemunya di 3p3 tadi yang saya katakan ya. Berarti kan ini kan tadi menentukan jumlah elektronnya. Berarti elektronnya kan di P berarti dia mengisinya gimana? 1, 2, 3. Maka elektron valensinya ada di plus 1 di kamar nomor plus 1. Jadi kalau ditanyakan N-nya berapa? Bilangan kuantum utama untuk elektron valensi yang kebetulan ada di 3p3 berarti N-nya adalah angka 3 yang ada di depan sini yaitu 3. Terus bilangan kuantum azimutnya L-nya berapa? Karena dia P. Jadi kan ini kan terstruktur ya sebenarnya maju, naik kan gitu ya. L-nya itu ditentukan oleh yang kedua ini kan. Nah, yaitu P. P apa? P itu L-nya adalah 1 gitu kan. Terus kemudian bilangan kuantum magnetiknya berapa? Karena ini elektronnya ada 3, maka pengisiannya ada 1, 2, 3 di sini. Dia berada di nomor kamar plus
gitu. Nah, sekarang kita bahas untuk bilangan kuantum yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Jadi tahun 1928 ditemukan bahwa elektron itu mempunyai sudut intrinsik atau spin, dikarenakan dari hasil percobaan terkait dengan magnetik gitu ya. Dalam medan magnet itu dia ternyata berotasi. Lah, ketika dia berotasi itu ada yang rotasinya itu berlawanan arah jarum jam, ada yang searah jarum jam begitu. Nah, ini adalah kesepakatan saja begitu ya. Kalau ini buku ada yang menyebutnya itu magnetic spin sehingga disimbolkan dengan MS. Tapi kalau kalian menuliskan S juga nggak apa-apa. Kalau saya prefer untuk menyebutkannya S-nya saja, spin-nya saja, karena biar nggak kebalik sama yang magnetik gitu ya. Jadi kalau yang naik ke atas begitu ya, elektron yang disimbolkan naik ke atas dengan plus setengah, kemudian yang turun ke bawah adalah minus setengah. Kalau yang tadi 3P3 berarti kan dia naik atau ke atas, berarti plus setengah untuk speednya. Nah, ini NLMS ini tadi ya. Nah, untuk yang naik itu plus setengah, untuk yang turun minus setengah, dan ini adalah percobaan yang dilakukan begitu ya. Terus kemudian kita bicara sekarang untuk menentukan keempat bilangan kuantum. Sebelum bisa menentukan bilangan kuantum masing-masing, kita juga perlu menyambung dulu ke konfigurasi elektron. Ini tak lanjutkan dulu ya supaya materinya selesai dulu, nanti kita bahas soal-soalnya. Nah, untuk konfigurasi elektron sendiri itu adalah suatu cara bagaimana menata si elektron-elektron ini ke dalam suatu orbital atom. Tadi kita sudah bahas keempat bilangan kuantum, ada bilangan kuantum utama, ada bilangan ini ya, ada bilangan kuantum utama, yang merah ini satu yang menunjukkan kulitnya. Terus berikutnya maju satu lagi bicara subkulitnya, ada orbital S, kemudian maju satu lagi dari elektron ini kita bisa menentukan bilangan kuantum magnetik M-nya, dan juga bisa dari arah spinnya kita bisa tahu dari S-nya begitu ya. Tadi kamar, karena dia orbitalnya S maka satu kamar gitu. Nah, untuk penyebaran elektron ini atau untuk konfigurasi elektron ini kita memerlukan atau mengikuti beberapa prinsip penempatan si elektron ini. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Ya. Jadi prinsip Aufbau ini menyatakan untuk setiap atom netral jumlah elektron sama dengan nomor atomnya. Untuk menyusun atom dan menggambarkan konfigurasi elektronnya, maka pengisian itu dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Nah, untuk pengisian elektron itu yang paling rendah, ini memang teman-teman untuk urutannya sudah dibuatkan oleh Pak Aufbau. Ingat, pengisian elektronnya kalau dari Aufbau menyatakan harus dari energi yang paling rendah dulu. Ya, supaya dia kondisinya stabil gitu. Nah, ini misalnya, ini adalah urutannya sebenarnya. Dari 1S, kemudian 2S, terus kemudian 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya. Yang jadi kendala adalah kan untuk menghafalkannya. Terserah kalian mau menggunakan skema seperti ini juga nggak apa-apa, dihafalin seperti ini. Tapi kalau saya sendiri biasanya, untuk menghafalkannya, saya biasanya menuliskan dulu subkulitnya atau orbitalnya dulu. Kan dia sudah ada pola sebenarnya ya. Jadi dia SS 22 gitu, SS. Jadi dia tuh SS sebenarnya 22 gitu, PS ya. Jadi S ini kan 2, PS ini kan 2 kali, terus DPS ini kan juga 2 kali, DPS, terus FDPS, FDP ini kan juga 2 kali, ini seharusnya FDPS gitu ya. Nah, terus ini kalau sudah nulis seperti ini sudah urut nih seperti ini sebenarnya. Nah, untuk lubuk kan ini kan ada nomor kulitnya juga lah. Untuk penulisan nomor kulitnya itu
sebenarnya dia juga sudah ada pola untuk penulisan nomor kulitnya. Untuk penulisan nomor kulitnya dia sebenarnya sudah ada pola sih. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Coba perhatikan. Kecuali yang 1, ini tuh nanti tuh berulang. 2, terus nanti naik lagi ke sini 1. Ini berarti 3, 4, 5. Ini kan sudah 2. Berarti nanti di sininya 4. 4, 5, 6. Terus di sini nanti 4, 5, 6, 7. Gitu. Ini kan 2 juga sama toh. Nah, tinggal kita masukkan 1, 2. Ini kan 1, 2. Terus setelah itu 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Terus 3, 4. Terus 3, 4, 5. Itu kan ya. Dan seterusnya. Coba kita lihat di sini. Sama enggak? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, sama toh? 5S, ya kan? Terus nanti ini tadi kalau mau diteruskan kan ini 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5. Terus setelah itu berarti di sini apa? 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu kalau itu mah bebas ya, kalian mau menentukan pakai cara yang mana monggo. Kalau kalian sudah terbiasa yang seperti ini ya udah apa-apa, tapi kalau saya sendiri pribadi itu tadi SS kan 1 SS itu kan tulis dulu, terus PS PS kan itu pola yang kedua, terus DPS DPS itu kan pola yang ketiga. Biasanya sih kalau misalnya di SMA kalian mah sudah sampai sini tok selesai gitu ya. Terus ini kan FDPS FDPS, jadi berulang gitu loh. SS pola yang pertama, terus PS PS pola yang kedua, DPS DPS pola yang ketiga, FDPS FDPS pola keempat. Sudah ditulis gitu aja. Nah, untuk memberikan nomor kulitnya tinggal 1. Ini kan 1. Terus 2 2 tulis dulu. Terus ini tambahi naik lagi ke sana 3, 1, 2, 2, 3. Terus di sini kan juga berulang lagi nih 2, 2, 2, terus nanjak 1, 2, nanjak 1 gitu. Monggo, ini nanti saya kasih waktu kalian untuk menghafal terlebih dahulu. Yuk sekarang ditulis tanpa melihat slide. Silahkan kalian hafalkan, ditulis tanpa melihat slide. Oh ya, ini belum dikasih elektron ya, nak. Nas, bentar. Belum dikasih elektron ya. Kalau belum, ini kita kasih elektron dulu. Kalau ngasih elektron sih sebenarnya gampang ya. Kuncinya adalah satu orbital itu maksimal terisi 2 elektron. Terisi 2 elektron gitu ya. In color. Nah, terisi oleh 2 elektron. Lah tadi kan S itu kamarnya 1. Ayo berapa? S kamarnya 1. Berarti maksimal 2 elektron. Terus ini juga S karena kamarnya 1 maksimal 2 elektron. P kamarnya 3, berarti maksimal 6. Ini S 2. P maksimal 6. S maksimal 2. D karena kamarnya ada 5, berarti maksimal 10. P 6S 2D 10P 6S 2F 14D 10 dan seterusnya. Kalian hafalkan sendiri. Nah, silahkan dihafalkan 1, 2, 3, dituliskan di kertas sambil hafalan. Sekarang 1, 2, 3. Oke, udah ya. Nah, konfigurasi elektron berikutnya adalah penempatan elektron. Kalau untuk penempatan elektron kita juga mengikuti tadi prinsip Aufbau. Sekarang adalah yang berikutnya adalah aturan Hund. Nah, aturan Hund atau Han bolehlah, terserah kalian mau menggunakannya siapa. Tanya bapaknya aja deh mau dipanggil apa gitu. Jadi aturan Han itu menyatakan bahwa keadaan energi terendah dari suatu elektron adalah yang ketika elektron tak berpasangan itu yang paling banyak. Maksudnya bagaimana? Jadi si Bapak Hun ini kita kan bicara tentang suatu elektron. Elektron itu adalah partikel penyusun atom.
Lah, kita kan pengennya adalah atom itu kondisinya stabil. Ketika atom itu kondisinya stabil itu terjadi ketika apa? Ketika dia berada di kondisi energi paling rendah. Sama kayak kalian. Kalian kalau energinya rendah kan akan tenang gitu loh. Tapi kalau kalian itu emosi, marah-marah, panas begitu kan jadinya nggak stabil gitu. Sama si elektron juga butuhnya adalah yang energinya yang rendah supaya dia tetap stabil. Nah, sekarang untuk pengisian elektron ini kita ambil aja contoh karbon. Karbon itu kan dia punya, sebentar. Karbon itu dia kan punya 6, nomor atomnya kan 6. Berarti kalau dia netral kan berarti punya, alhamdulillah, punya 6 elektron kan. Kita bikin konfigurasi elektronnya. Ayo S, PS. Kita tulis dulu S, PS kan nggak mungkin sampai ke sana ya. Terus nomornya 1, 2, 3. Ini kita sekarang hitung elektronnya 2, sudah 4 ya. Kan ini elektronnya jumlahnya 6. Berarti kurang berapa? Kurang 2 di sini. Berarti ini nggak kepakai ya. Oke. Nah, S itu kan satu kamar tuh ya. S itu kan satu kamar. Oke, ini 1S. Kita kasih nih kamar ini 1S. Terus S lagi 2S2 kan juga satu kamar. Ya. Terus P berapa kamar? P itu kan ada 3 kamar. 1, 2, 3. Gitu kan ya. Ini P, 2P, kamarnya 2P, kamarnya 2P. Tadi bisa PX, PY, PZ kan karena sama. Tidak usah tak tulis ya. Nah, ini kan pengisian elektron itu kan dilakukan dari level energi yang paling rendah. Urutannya kan sudah seperti ini. Berarti kita urutkan dulu nih. Yang di S itu kan kita penuhi dulu. 1, 2. Ini juga 1, 2. Nah, sementara sisa elektron P ini kan ada 2 di sini. Ini kan bisa 2 cara. Bisa begindang, atau bisa opsi yang berikutnya. Ini opsi yang berikutnya, di P-nya kan bisa taruh sini sama taruh sini. Lah di antara kedua ini anggaplah yang A, ini anggaplah yang B. Untuk 1S sama 2S kan sama ya, nggak ada masalah. Nah, ini kita tuh mau pilih cara yang mana. Nah, Bapak Han itu menyatakan bahwa keadaan energi terendah itu terjadi ketika elektron tak berpasangannya itu yang lebih banyak. Ibarat ini adalah yang mengikuti aturan Han begitu ya. Jadi maksudnya Bapak Han adalah sebar dulu masing-masing satu-satu dulu, tidak kemudian dipasangkan terlebih dahulu gitu loh. Masing-masing kasih satu dulu. Jadi misalnya ada 6, baru kemudian ini misalnya ada 4 gitu ya. 1 diisi dulu, 4 baru dipasangkan gitu. Jangan langsung 2 dipasangkan di sini. Jadi pemerataan. Nah, skemanya adalah pemerataan kayak kalian main dakonan itu loh. Jadi diurutin dulu 1, 2, 3 dulu diisi dulu, baru nanti kalau kurang berarti baru dipasangkan gitu. Contoh kalau kalian di kamar hotel lah misalnya. Dapat kamar hotel gitu, misalnya lagi KKL gitu ya, dapat kamar hotel kan mesti pengennya sendiri dulu toh, aku sendiri dulu, nanti kalau misalnya sisa baru kemudian bolehlah ada yang masuk kamarku kan gitu, karena itu membuat lebih stabil. Itu maksud dari aturan Bapak Han. Nah, sekarang untuk penempatan elektron ada istilahnya larangan Pauli. Jadi berapa banyak elektron dapat terikat dalam untuk menempati satu orbital, orbital tadi saya ibaratkan adalah kamar. Ini larangan Pauli menyatakan tidak ada 2 elektron dalam satu atom itu bisa memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Sudah N-nya sama, L-nya sama, M-nya sama, S-nya sama, itu tidak mungkin. Makanya kemudian tadi ada elektron yang satu dibikin arah panah ke atas, ada yang satu dibikin ke arah panah ke bawah, itu untuk membedakan antara elektron satu dengan elektron yang lain, supaya karena apa? Larangan Pauli menyatakan tidak boleh ada 2 elektron itu punya betul-betul keempat bilangan kuantum yang sama, minimal beda di spinnya gitu. Gitu, sampai di sini kalian sudah paham? Baik, pintar kalau sudah paham. Nah, ini ada satu lagi aturan ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu sama
orbital D, tadi kan 10, ya, orbital D itu punya kamar 5, ya. Kalau ketemu misalnya dilalah ketemu konfigurasi elektron di mana D-nya itu ada 4 buah elektron, maka dia secara automatically itu nggak mau si orbital D ini untuk berjumlah 4. Dia langsung akan mengambil dari level energi yang sebelumnya, mengambil 1 elektron supaya dia jadi setengah penuh. Karena 5 toh, kan 5 kan setengah dari 10 toh. Ya, setengah penuh lah istilahnya. Makanya dikatakan aturan setengah penuh dan aturan penuh gitu loh. Maksudnya khususon ila orbital D. Kalau D-nya itu 4, khususan orbital D yang memiliki elektron jumlahnya 4 atau 9, maka dia untuk jadi stabil, dia akan mengambil 1 elektron lagi. Karena si orbital D ini maunya penuh atau setengah penuh. Dia nggak mau 4 sama 9 gitu tok. Tapi ingat kalau 3, dia tidak akan mengambil elektron di sebelah sini loh ya. Hanya untuk yang D-nya 4 sama D-nya 9, automatically dia akan mengambil yang dari 4S ini untuk ke dirinya supaya jadi penuh, jadi 4S1, 3D10. Kalau normalnya kan soalnya begini, konfigurasi elektron yang normal. Khususan untuk ketika dia kondisinya ada 3D9 seperti ini, dia langsung berubah untuk supaya stabil jadi seperti ini, 3D10, kemudian yang di sini 3D5. Gitu guys. Oke. Nah, ini kita langsung masuk saja ke contohnya, gitu ya. Misal kita disuruh menuliskan konfigurasi elektron dari magnesium. Nah, kalau nggak diketahui jumlah elektronnya, kalian bisa lihat di SPU ya. Nomor atomnya berapa. Nah, ini. Karena nomor atom menunjukkan jumlah jumlah proton. Kalau dia atom netral berarti dia sama dengan protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Maka untuk konfigurasi elektronnya, ini saya bikin ini begini, tanda seperti ini itu maksudnya level energinya ini 1S itu di bawah. Jadi seharusnya kan nulisnya dari diagram energi itu kan harusnya begini ya. Gini ya. Harusnya kan nulisnya 1S dari bawah, nanti 2S, 2P, begitu 3S dan seterusnya. Tapi kan itu kalau ini nggak efisien lah seperti ini ya, tapi kalau nanti diminta sesuai dengan diagram energinya nggak apa-apa. Ini kan juga bisa menunjukkan bahwa level energinya 1S lebih kecil daripada 2S, lebih kecil lagi daripada 2P dan seterusnya. Sama aja sebenarnya sih, cuman ini lebih menghemat tempat ya, ini boros tempat gitu aja sih gitu. Oke. Nah, ini berarti kita menuliskan dulu kalau 12 elektron, kita tuliskan dulu kayak tadi caranya. S, PS, PS, DPS, DPS. Nah, terus setelah menuliskan suborbitalnya atau kok suborbital, orbitalnya, kita tuliskan nomor kulitnya 1, 2, 2, 3, 3, 4, ayo sambil diingat-ingat, 3, 4, 5. Terus 12 ya, berarti 2, 2, 6 nih udah berapa elektronnya nih? 2, 2, 6, udah 10 ya, kurang 2, berarti udah selesai toh, yang ini berarti nggak kepake. Ya bos, udah 10, sudah selesai, konfigurasi elektronnya sudah selesai. Berarti level energinya lebih rendah. Kita cek, betul nggak? Nah, ini di sini ya, sudah betul ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Sehingga totalnya adalah 12 elektron. Bisa juga ditulis kan kalau yang konfigurasi logam mulia itu kan ada He berarti 2, Ne 10. Jadi menunjukkan bahwa Ne ini 10, tinggal nuliskan sisanya 3S2. Berarti kan totalnya ini kan Ne kan ada 10 toh, Nak. Ne kan 10. Lihat di konfigurasi gas mulia. Kalau saya sih lebih suka yang begini ya. Karena kita tahu prosesnya begitu. Tapi kalau mau digantikan yang 10 di sini, ini kita bisa simbolkan kalau yang malas nulis dengan disimbolkan dengan Ne.
Karena Ne di golongan 8A, nanti kita akan bahas setelah ini sih sebenarnya ya di tabel periodik unsur. Ne itu kan jumlahnya 10. Nanti yang Ar ada jumlahnya sendiri, bisa mbok gantikan sesuai dengan yang di logam mulia aja. Nah, karena 12 berarti kan tinggal nambahin 3S2. Tapi ini menurut saya kadang kalau nggak teliti jadi bahaya gitu loh. Jadi mending nulisnya yang ini aja. Gitu. Lanjut. Lah untuk selanjutnya ini tak ambilkan contoh dari buku. Saya kok lupa ya ngambil contohnya nih Faldo apa Raymond Chang gitu ya kalau nggak salah. Lupa saya mengambilnya dari buku mana. Jadi an oxygen atom has a total of 8 elektron. Jadi suatu atom oksigen memiliki jumlah total elektron adalah 8. Write the 4 quantum numbers for each of the 8 electrons in the ground state. Jadi si oksigen itu kan punya 8 elektron. Langkah pertama ngapain dulu? Menuliskan dulu apanya? Konfigurasi elektronnya. Tulis aja udah, tinggal tulis. S, P, S. Kita cukup deh. 1, 2, 2, 3. Karena 8 berarti 2. Ini 2. Sudah 4 ya. Terus berarti sisanya adalah 4. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum, kita sebaiknya sih harus menuliskan diagram orbitalnya. S itu kan 1 kamar. Ini 1S. Terus 2S juga 1 kamar ya berarti ya. Kalau 2P berapa kamar? 4 kamar. Untuk pengisian elektronnya berarti itu aku maaf. Bentar guys. Saya mau ngasih warna beda. Nah, ini berarti untuk elektron yang pertama masuk ke sini dulu, elektron kedua masuk ke sini, elektron ketiga masuk ke sini. Kita lihat dulu deh dari elektron pertama kan yang ini dulu ya, elektron pertama. Elektron pertama. Fokus di elektron yang pertama. N-nya berapa di elektron pertama? N-nya kan ada di 1S ini toh. Berarti kan 1S1 kan? Berarti N-nya adalah 1. L-nya ini kita bicara tentang elektron yang pertama. L-nya bilangan kuantum azimutnya adalah S. S itu bilangan kuantum azimutnya adalah 0. M-nya, nah M itu kan nomor kamar, karena S itu hanya punya 1 kamar, yaitu L sama dengan min L sampai plus L gitu kan. Nah, karena 0 kan ya berarti min 0 sampai ke plus 0 kan ya tetap 0, berarti bilangan magnetiknya adalah 0. Sekarang spinnya, karena dia naik, kan ini toh fokus kita kan di sini. Karena dia naik berarti plus setengah. Selesai, sama nggak? Coba cek nih. Elektron pertama N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, MS-nya setengah, plus setengah. Ini kan tadi elektron pertama. Elektron kedua berarti yang ini. Ya, elektron kedua. Elektron kedua, N-nya berapa? Iya, 1. L-nya apa? L-nya kan S, masihan. S berarti 0. Terus M-nya, magnetiknya, karena dia ada di kamar nomor 0, ya berarti 0, makanya ini kan 0. Terus karena dia itu turun ke bawah, berarti dia min setengah. Lihat, keempat bilangan kuantum, walaupun dia elektronnya ada di 1 kamar yang sama, keempat bilangan kuantumnya tidak sama persis, karena ini yang ini 1, 0, 0, yang ini min setengah, yang ini plus setengah. Sehingga benar ya, tadi ya, aturan yang sebelumnya bahwa tidak ada satu elektron, tidak ada elektron yang benar-benar memiliki keempat bilangan kuantum yang sama persis, itu nggak ada. Gitu guys. Mau contoh lagi, ini kan 1S2, 2S2, 2S2-nya berarti ini sudah 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Terus P-nya nih, P-nya kan ada 4, 2P4 kan elektronnya ada 4. Kita badum itu apa ya? Membaginya berarti ratain dulu, 1, 2, 3, baru ini 4.